Cek 1 2 3 audio cek. Persiapan Cisco 627. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Mohon izin sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Berlindo Agung dari Course D3 Teknik 11, nomor absen 15 dari Instansi Politeknik Penerbangan Surabaya. Ya, video ini adalah video lanjutan dari dua video sebelumnya, masih tentang praktek Developer Association, DevNet Association Cisco. Ya, kali ini kita akan mempraktekkan lab 6.2.7 ya. Nah, jadi nanti akan ada 6 bagian yang akan kita kerjakan pada video kali ini. Yang pertama, seperti biasa, launch the device JVM, virtual machine untuk DevNet-nya ini. Yang kedua, create a simple bash script. Kita nanti akan buat simple bash script. Yang ketiga, membuat simple web app. Ya, kita akan buat web aplikasi yang simple nanti di part ketiga. Di part keempat, kita akan mengkonfigurasi web app yang sudah kita buat untuk digunakan sebagai website files. Yang kelima, kita akan membuat bash script untuk membangun dan melaksanakan Docker container. Yang keenam, kita akan membangun, melaksanakan, dan memverifikasi Docker container ya. Oke. Selanjutnya kita langsung saja ke part 1. Seperti biasa, launch the device JVM, virtual machines-nya. Ini sudah kita lihat di layar. Yang kedua, kita akan membuat create a simple bash script. Kita akan membuat simple bash script. Nah, step pertama untuk create a simple bash script ini, kita harus masuk ke kita harus cek directory kita. Di sini kita device C ini, device C home. Kita buka, kita cari file labs di sini. Setelah itu DevNet src dan simple app. Nih, sample app ya. Setelah itu kita cuma cek directory sampai si sample app ini ya. Jadi kita open in terminal. New tab, new window, Visual Studio Code. Nah, ini open in terminal. Oke, setelah itu kita perbesar sebentar supaya terlihat ya. Nih, posisi kita sekarang berada di labs DevNet sample app. Ya. Kita di sini disuruh membuat new file yang dinamakan userinput.sh. Perintahnya adalah touch userinput.sh. Kita pastekan saja supaya tidak terjadi kesalahan seperti biasa. Setelah itu kita cek apakah sudah ada filenya. Nih. Userinput.sh. Oh, salah ternyata. Terjadi kesalahan ya. Ntar kita delete dulu supaya tidak takutnya menimbulkan error ya. User input. Nih, kita delete. Kita tadi terjadi kesalahan ya. Scriptnya kurang lengkap tulisannya. Kita pastekan sekali lagi, paste ya, touch userinput.sh ya. Setelah itu kita cek apakah sudah benar. Nih, userinput.sh sudah ada. Lalu kita disuruh membuka userinput.sh yang ada di sample app ini menggunakan nano text editor. Caranya kita mengetikkan nano spasi nama dari file yang mau kita buka. Nih, nano spasi nama. Kita enter. Ini sudah menuju ke nano ya. Ini adalah nano ya. Step ketiga, kita akan add the cbank to the top of the script.
Nah, di Nano ini kode editor ini kita bisa masukkan komen ya, terutama kita nanti akan masukkan bash script. Kita bisa menggunakan arrow key di keyboard untuk menavigasinya. Ya, kita akan menuliskan bin bash shebang ya tulisannya. Enter. Setelah itu oke, jadi di video sebelumnya kita menggunakan text editor Visual Studio Code, tapi di video ini kita menggunakan Nano ya. Karena Nano ini bawaan dari Linux ya, untuk berjaga-jaga saja bila suatu saat tidak ada text editor yang biasa kita gunakan. Kita bisa menggunakan si Nano bawaan ini. Selanjutnya step selanjutnya kita akan menambahkan script simple bash ya. Ke bawahnya bin bash ini. Set ya. Seperti itu. Kita disuruh Ctrl X, save Y, lalu setelah itu enter. Oke. Itu tadi adalah proses untuk close, save dan close ya. Selanjutnya kita disuruh running user input ini ya, yang sudah kita inputkan scriptnya tadi dengan cara mengetikkan bash spasi namanya ya, yaitu bash spasi user input sh. Kita enter your name. Kita coba random saja, misalkan nama kita Bob, your name is Bob. Oke, berarti sudah running well ya scriptnya. Setelah itu kita akan change the mode of the script to an executable file. Kita akan mengubah mode scriptnya agar bisa dilaksanakan oleh semua user. Kita ini list dulu si user input ini. Kita list di sini, enter. Ya, di situ ada RWR 1-C 86 Jun. Oke, setelah itu kita masukkan perintah chmod a+x user input. Enter lagi. Sudah, lalu kita list lagi user input. Nah, yes. Di sini tulisannya sudah menjadi hijau user input sh ini, itu artinya sudah bisa di-execute oleh all user ya. Kalau tadi kan putih, jadi ini cuma bisa di-execute oleh si pembuatnya atau saya. Lalu kita tuliskan perintah ini dan menjadi hijau, ini artinya sudah bisa di-execute oleh semua user. Setelah itu kita akan disuruh mengganti nama atau rename. Ya, perintahnya mengganti nama itu mv ya. Jadi mv itu bisa move atau memindah, tapi juga bisa mengganti nama. Ya, perintahnya adalah mv nama, lalu nama yang current, yang sekarang existing, dan nama yang terbaru. Setelah itu kita enter. Oke. Step selanjutnya adalah execute the script from the command line. Kita akan menjalankan script dari command line ya. Maaf, ada antivirus. Now, the script script yang kita buat tadi dapat dijalankan dari command line tanpa sumber apapun. Untuk running itu kita harus, karena kita runningnya tanpa suatu sumber apapun, kita harus menambahkan titik slash ya. Nih, kita coba dulu titik slash dan namanya ya. Oke, kita copy, kita pastekan.
titik slash pasti namanya. Nah, sudah kita cek namanya Bob. Nah, script berjalan dengan lancar. Step selanjutnya adalah investigate other bash script. Ya, kita di sini disuruh investigasi atau mencari tahu, belajar other bash script ya. Itu bisa kita cari di internet, di tutorial-tutorial seperti itu, dan ada juga sampel-sampelnya, contoh-contohnya, dan juga ada gamesnya ya. Nah, itu tidak akan kita lakukan sekarang, kita bisa lakukan di lain waktu ya. Selanjutnya ini masuk ke part ketiga, bagian ketiga dari video ini, yaitu create a simple web app. Jadi sebelum kita bisa running Docker container ya, tujuan dari Lab 627 ini kan ngerun Docker container. Sebelumnya kita harus memiliki aplikasinya. Nah, di part ketiga ini kita akan membuat versi simpelnya. Seperti itu ya, versi simpelnya. Nah, sebelumnya kita harus menginstal Flask dan open port. Kita harus buka port di VM Firewall. Nah, caranya kita masih di sampel app ini, kita ketikkan pip3 install Flask. Kita paste. Harusnya sih dia oke, ini installing ya. Oke, kayaknya udah ada ya aplikasinya, sudah tinggal install, tidak perlu downloading ya. Step kedua setelah install Flask adalah kita harus membuka sample app.py file. Open the Oke. Setelah itu kita minimize, kita buka device sudah kita close ya. Kita buka ini device C, kita menuju ke labs, devnet src, terus sample app. Nah, kita buka sample app.py. Nih, kita buka pakai Visual Studio Code saja ya, karena saya familiarnya menggunakan VS Code, dan kebetulan alhamdulillahnya di VM-nya device C ini sudah tersedia. Oke, masih loading. Oke, sudah tampil. Saya biasanya tidak terbiasa full seperti ini. Saya terbiasanya ada tab ini terbuka seperti ini. Nah, saya terbiasa seperti ini ya. Kita delete saja komen ini karena dia tidak terlalu penting. Nih, you have Docker installed on your system. Kita install aja. Terus bagian install. Ini extension ya, Docker ya. Ini fungsinya ada di sini. Open any folder or repository inside a Docker container and take advantage of Visual Studio Code. Jadi dia intinya nanti ini extension yang bisa membantu ya. Kita tunggu sebentar. Masih proses installing. Mungkin dia memerlukan download file ya. Oke, sudah terinstall. Kita kembali lagi ke Explorer, kita buka ini file kita. Nah, ini close kita, tidak penting ya. Oke, selanjutnya kita akan mengetikkan perintah. Setelah kita buka, kita akan add the command to import method from task ya. Kita akan mengimport sesuatu dari task. Ini perintahnya. Kita bisa kopikan langsung di sini. Oke, setelah itu jangan lupa di save ya. Jika terjadi perubahan, barangkali perlu di running nantinya. Setelah itu kita perlu create an instance of the Flask class. Kita membuat sebuah Flask class. Ya, kita buat dengan nama sample ya.
Oke, kita copy. Nih, di sini pastikan 2 underscore ya. Sebelum dan sudah name ini 2 underscore. 1, 2. 1, 2. Oke, sudah benar berarti. Selanjutnya, step kelima, kita akan mendefinisikan metode yang tadi sudah di input ya. Caranya adalah sample row seperti ini. Ini. Oke. Setelah itu kita akan Oke, ada yang perlu dinotis ya. Ini framework such as Flash use a routing technique to refer application. Ya, selanjutnya step ke-6 kita akan mengkonfigurasi aplikasi yang sudah kita buat agar dapat di-run secara lokal. Ini dia. Kita back. Oke, seperti ini. Jangan lupa di save. Yang ketujuh, kita save and run your sample web. Oke, kita save dulu, kita back. Salah. Yang di back ini ya, bukan yang itu ya. Ini di close saja sepertinya. Kita buka terminal. Nah, kita run ya seperti biasa, kita ketikkan Python 3 bla bla spasi namanya, Python 3 spasi sample app.py. Oke, ini sudah muncul ya. Akan muncul seperti ini. Debugging mode off, running on. Terus ini ada warningnya, is developer server, do not use it in a production deployment. Ya, kita untuk ini kita posisinya masih di dalam aplikasinya. Untuk exit kita bisa pencet Ctrl C. Ini apa namanya kemarin ya? Teknik exit lah pokoknya. Oke, selanjutnya step ke-8. Ini verify the server is running. Oke, kita harus memverifikasinya. Open the Chromium web. Kayaknya kita masih disuruh nge-run ya, belum disuruh Ctrl C. Ini kita disuruh buka Chromium. Ini Chromium web browser ya, seperti biasa. Oke, masih loading. Nih, kita ketikkan ini nih. Nah, kita ketikkan 000.28080 dan akan muncul output you are calling me from 127.001 ya. Itu artinya skripnya sudah benar dan sudah bisa dijalankan. Selanjutnya kita disuruh membuka terminal lagi. Nih kita jangan lupa Ctrl C. Oke, salah Bung. Kita running ini ya. Seperti ini, tapi kita disuruh buka terminal lagi. Nah, agar beda ini terminalnya kita geser dulu. Nah, ini kita agak kecil aja ya. Taruh di bawah sini. Lalu kita masuk ke lab devnet sample app ya, seperti biasa kita. Oke, nggak bisa ya. Kita change directory dulu. Change directory lab devnet src devnet src garis miring sample app. Oke, kita sudah berada di sample app. Kita akan mengetikkan perintah curl http ya. curl
Nah, ini perintahnya sama, HTTP-nya sama seperti yang kita buka di browser. Harusnya kalau ini berjalan dengan benar, maka outputnya sama seperti yang di browser. Nah, you are calling me from 127.001. Oke, selanjutnya kita disuruh stop nih server yang ini nih dengan cara Ctrl C, interrupt. Ya, bener, namanya interrupt. Setelah itu kita part selanjutnya configure the web app to use website files. Kita akan mengkonfigurasi web app ya. Kita membuat sampel app yang nanti di dalamnya terdapat index HTML dan style.css. Oke, ini adalah bahasa pemrograman HTML dan CSS. The index is typically the first page. Oke, index adalah suatu file yang pertama kali terbuka saat suatu halaman dibuka oleh klien di web browser. Dan style CSS adalah style sheet yang digunakan untuk mengkustomisasi tampilan dari web yang sedang dibuka. Oke, step pertama kita explore the directories that will be used by the web app. Oke, katanya sudah disediakan di, kita close aja dulu ya. Katanya sudah disediakan nih di device home, labs, devnet, sample app. Katanya sudah disediakan di sini nih. Nah, kita buka di sample app aja nih. Kita buka di terminal. Nah, kita cat itu untuk membuka suatu aplikasi, template kita copy paste aja dulu ya. Template. Apa yang mau kita buka dengan perintah cat? Ini nih. Yang mau kita buka dengan cat ini yaitu index HTML yang ada di file template. Kita enter. Oke, ini adalah struktur dasar dari HTML. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita disuruh membuka style sheet CSS-nya. Karena kita tadi buka HTML, kita style.css. Oh, salah kayak. Ini bukan di template tapi di static ya ternyata. Kita hapus, kita ganti static, kita enter. Nah, body background like still blue. Ya, ini adalah comment CSS ya. Step selanjutnya adalah update the Python code from the sample web app. Oke, kita akan mengupdate Python kodenya dari sampel web app. Oke, kita close dulu ya terminal sama ininya. Kita buka VS Code yang ini kita close, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kita buka lagi si VS Code. Kita tambahkan beberapa script nih di sini. Di bawahnya request kita tambahkan import render, sample flash name, sample row, def main, return, if name. Nah, returnnya ini kita ganti dengan render template. Render template dari index HTML yang tadi sudah kita buat, kita cek ya. Kita paste. Oke. Retter apa? Kayaknya ada yang salah nih. Oh, benar. Benar. Setelah itu if name main sample run-nya sama. Setelah itu kita save lagi. Set. Nah, setelah save kita run.
Nih, run Python file in terminal. Oke, kita jangan di run di situ ya. Saya tidak terlalu suka nge-run di situ. Saya sukanya nge-run di sini. Kita buka dulu. Oke, tidak bisa langsung, berarti kita harus cd python 3 sample app.py. Oke, kita run. Wow, apa nih? Apa ini kok ada tambahannya? Address already in use. Oh, ini nih ada penjelasannya ternyata. Salah lagi. Ini yang minus. Nih. Ini ada nih error nomor 98 nih. Already in use. If you got trace back output and error with message error no 98 address already in use, then you did not shut down your previous server. Oke. Return to the terminal window. Kita harus kembali terminal. Rerun your script. Oke, barusan terjadi sedikit error di VM-nya, jadi saya restart sebentar. Oke, kita lanjutkan. Kita buka Visual Studio Code ya tadi, dan juga si terminal. Kita buka Visual Studio Code dulu, menuju ke sini ya. Kita dilihat ini supaya terlihat rapi sedikit. Oke, masih prosesnya buka. Oke, nah sudah terbuka. Setelah itu kita buka terminal. Nah, kita akan cd lab. Kita akan masuk ke lab devnet ya. Seperti biasa, pasti enter. Nah, kita akan running Python 3 sample app. Set. Oke, nice. Kita akan memverifikasi bahwa program kita sudah running well ya. Caranya adalah buka Chromium lagi. Sama Chromium. Kita buka Chromium lagi dan mengetikkan alamat yang sama, yaitu 0008080 ya, seperti tadi cara penulisannya ya. 0008080. Nih, 00080. You are calling me from. Nah, ini sudah ada CSS dan HTML-nya. Dari mana saya tahu? Background-nya sudah berubah menjadi biru.
dan tulisannya sudah di styling nih. Tadi kan tulisannya tulisan biasa, ini sudah di styling. Kita close saja. Setelah itu kita disuruh buka lewat sini, under terminal. Nih, ini running server ya. Ini kita disuruh untuk menuliskan. Kita cd dulu sih sebelumnya. Oke, setelah itu baru kita curl. Mana perintah curl tadi? Curl. Nah ini curl. Nah ini sudah ada HTML-nya. Ya, sudah ada style CSS-nya juga ya. Oke, setelah itu stop the server. Nih, kita ke sini, kita stop. Jangan lupa, harus di stop. Kalau nggak nanti kan menimbulkan error seperti yang saya lakukan barusan ya. Selanjutnya kita akan create a bash script to build around a Docker container. Kita akan membuat bash script ya, yang dapat membangun dan menjalankan Docker container. An application can be deployed on a bare metal server. Oke, in this part, di part ini kita akan membuat bash script dan menambahkan perintah-perintah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah si scriptnya tadi ya, tugasnya yaitu build and run ya. Antara lain membuat temporary file, temporary dictionary, copy the website, build a Docker file, build a Docker container, start container, and verify when it's running. Yang pertama kita akan membuat create temporary dictionary to store. Oke, open kita close dulu. Ini udah di end ya, nggak apa-apa di close. Ini juga nggak apa-apa di close. Kita cek ini kita buka file, open file aja kayaknya, open file aja. Nama filenya sample fsh. Ini dia, sample fsh. Oke, open. Kita close aja yang tadi ya. Oke, seperti biasa, save ya, jangan lupa di save. Seperti biasa, kita akan menginputkan perintah dasar, perintah yang harus diinputkan dulu yaitu cbang, ya, bin bash. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita beri jarak, kita make directory. Oke, kenapa ini kok tidak mau? Open the sample fsh bash script file ya, kita sudah buka ya. Add the cbang and the command to create a dictionary structure. Apa nih kok tidak bisa? Ya, step ketiga kita akan membuat
Docker file. Kita ini data ya, sesuai dengan perintahnya aja kali ya. Oke. Create a Docker file. In this step, you enter necessary base echo command to Oke, baik. Kita lanjutkan setelah kita mengcopy ini mkdir cp ini, kita akan mengkopikan step ketiga adalah create a Docker file ya. Di step ini kita akan memasukkan command echo di sample app sh untuk membuat Docker file ya, bukan dokter ya, di temdir. Oke, ini ada echo from Python, terus selanjutnya docker run ya, command to run, echo run. Oke, setelah itu kontainer kita akan membutuhkan website folder. Oke, kita akan copy 3 perintah echo selanjutnya. Ini seperti ini. Use the docker expose command to expose port 8080 for use. Oke, kita akan menggunakan perintah echo expose 8080 untuk expose port 8080 ya. Salah dong. Nih, expose. Kita step terakhir adalah menambahkan docker cmd command. Oke, seperti ini ya. Setelah itu step selanjutnya build the docker container. Kita akan membuat konten isi dari docker. Kita ini pastekan lagi. Start the container and verify. Kita save dulu ya, jangan lupa di save. Add the docker run command to the sample file. Kita akan copy docker run ya, command docker run. Nih, docker run. Selanjutnya add docker ps-a command. Docker ps-a command. Nih, komennya seperti ini, docker ps-a, untuk menampilkan semua kontainer docker yang sedang berjalan. Terus setelah itu kita jangan lupa untuk save ya. Setelah di save, ini ada yang ganggu dikit ya. Kita disuruh untuk build, run and verify. Oke, kita menuju ke ini terminal seperti biasa. Untuk ngeran itu pasti di terminal ya. Kita tarik. Kita masuk dulu ke folder ini labs, devnet, sample app, lalu kita cuman sampai sample app, open in terminal. Set. Terus kita close aja yang tadi, kita pakai ini aja supaya lebih mudah ya. Itu tadi daripada kita ngetikkan cd lebih lama. Kita ini aja. Satu kita ketikkan komentar base sample app.sh. Set. Base sample app.sh. Kita enter. Oke, apa ini? Error. Ada error message.
apakah di kodenya ada yang salah. Kita coba ulangi dulu ya. Echo run, echo copy, echo expose, echo cmd python 3, save lagi. In this part you will execute script. Oh, ada ini note-nya ya. Be sure you stopped any other web server processes. Oke, karena habis di restart ini VM-nya, kemungkinan besar harusnya sudah terstop. Oke. Kok cannot create? Oke, ada proses downloading ya ternyata di sini. Oh, ini sedang download ya. Kita tunggu saja sampai proses downloadnya selesai. Oke, yang 3 awal tadi sudah complete. Kita next ini 3 selanjutnya. 4 ini sudah complete karena ini filenya kecil mungkin ya. Jadi langsung ini selesai. Oh, terjadi error apa tadi ya?
Oke, terjadi error. Saya akan membenarkan errornya dulu ya sementara. Baik, tadi sempat terjadi error ya karena harddisk saya ternyata penuh gara-gara running VM ini. Jadi nanti mungkin saya bakal bikin satu video untuk memindahkan storage-nya. Jadi kan saya punya di laptop saya punya dua storage, C dan D. C itu SSD NVMe M.2 sebesar 256 GB dan D itu harddisk SATA 1 tera ya. Nah, si defaultnya dari Deva SC Lab VM ini menggunakan di si SSD nih. Nah, nanti mungkin saya akan membuat sebuah video migrasi penyimpanan dari SSD saya yang 256 GB jadinya sangat terbatas ke harddisknya 1 tera ya. Oke, sekarang kita lanjut ya, karena proses downloadingnya sudah komplit semua. Oke, kok cuman sedikit ya, cuman download. Oke, kayaknya kita baik, barusan terjadi beberapa error disebabkan storage SSD saya penuh, jadi saya harus menghapusi dulu ya, karena ternyata ini cukup makan storage besar banget. SSD saya 256 GB M.2 NVMe full ya. Kita run. Oke. Ini loading ya. Ini download file yang langsung penuh ya, SSD saya langsung penuh. Oke, kita tunggu dulu ya sampai selesai downloadnya. Oke, masih downloading.
proses extracting ya. Oke, step 2 run pip install flask ya. Downloading lagi. Ya ampun, downloading lagi. Wow. Oke, sudah selesai. Oke. Baik, sudah selesai. Selanjutnya investigating the running Docker container and the web app ya. The creation file time direction is not shown ya, tidak ditunjukkan. Kita cek dulu. ls temp dir /. Nah, ini sudah ada Docker file ya di situ, berarti sudah benar ya. Selanjutnya kita coba buka si Docker filenya dengan command cat cat ya. Kita enter ya. Oke, setelah itu kita masukkan komen docker ps ya, ini running txt. Kayaknya ini perintah untuk nge-run ya. Oke, ini sudah berjalan. Oke, docker container creates its own IP address on private verify the web app running reporting IP address browser. Oke, kita akan buka Chromium lagi. Kita akan buka Chromium. Mana tadi komennya? Apa IP-nya? Kita buka Chromium. Dah, masih ini. Salah guys, yang kita copy guys. Yang kita copy itu adalah localhost 8080 tadi ya, anjay. Oke, kita paste, kita enter. Oke, ini betul ya tampilannya seperti ini. Atau kita juga bisa run di terminal dengan perintah curl http. Oh, sekarang sudah ada IP-nya. Curl http 8080. Oke, ya sudah muncul teksnya you calling me from 127.17.01. Oke. Sekarang kita ketikkan IP address. Wow, bola banyak sekali tulisan yang muncul. Satu lo di sini initnya 127.01. Terus 4 docker initnya beda 2127.17.0. Oke, sama ternyata. Selanjutnya kita access and explore the running container ya.
kita akan mengetikkan perintah docker exec. Paste di sini. Oke, ada yang salah. Kurang ya perintah docker exec-nya, ada yang tidak tercopy. Oke, tidak bisa lagi, berarti kita ketikkan manual bin bash, muncul root dengan kodenya bcc 900. Oke, kita coba ls. Oke, sudah ada. Saya lebih suka ll ya daripada ls. Oh, tidak bisa ya, misalnya ls ternyata sini. Bin ini ya, sudah ada file-filenya. Kita ls home /my app static template, betul, kita exit. Oke, sudah kembali lagi ke sampel ya. Setelah itu kita akan stop and remove the docker container dengan cara docker stop sample running. Kita coba pastekan enter. Ya, ada loading ya. Ini seperti ini tuh biasanya loading sih. Oke, sample running. Kita ketikkan docker psa. Oke, muncul exited harusnya. Nih, exited 1.7. Oke, sekarang kita bisa start kembali dengan cara docker start. Oke, enter. Kita bisa stop ya. Stop ya, ini masih proses stopping. Oke, sudah terstop. Kita bisa masukkan perintah rm. Oke, cepat sekali kalau rm ya. Bisa juga psa. Nah, seperti itu. Oke, sekian praktikum lab 6.2.7 kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.